Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rinda Marliati dari KKN Institut Teknologi Sumatera kelompok 160. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hereditas manusia. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu hereditas manusia? Jadi, hereditas merupakan pewarisan atau pemindahan watak dari induk keturunannya baik secara biologis melalui gen DNA atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Lebih jelasnya seperti ini. Hereditas mempelajari tentang penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya. Salah satu sifat yang dapat diturunkan tersebut yaitu ciri fisik. Pada suatu keluarga, ciri fisik tersebut dapat muncul secara acak pada keturunannya. Selanjutnya, sifat fisik yang diturunkan terbagi dalam dua golongan, yaitu dominan dan resesif. Dapat dilihat pada tabel tersebut, bentuk rambut dominan, keriting, dan resesifnya lurus. Warna rambut dominan coklat tua dan resesifnya warna lain, dan seterusnya. Kemudian jenis kelamin. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang kromosom. Kromosom tersebut terdiri atas 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Laki-laki memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XY, sedangkan perempuan memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XX. Kromosom seks perempuan bersifat homogametik dan pada laki-laki bersifat heterogametik. Kelainan atau penyakit menurun pada manusia dapat disebabkan oleh gen yang terdapat pada kromosom tubuh, autosom, atau oleh gen yang terdapat pada kromosom seks atau gonosom. Penyakit atau kelainan menurun umumnya bersifat resesif, sehingga hanya muncul pada orang yang homozigot resesif, sedangkan orang yang heterozigot bersifat normal, karir, atau pembawa sifat. Kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom terbagi menjadi dua golongan, yaitu meliputi terpaut gonosom X resesif dan meliputi terpaut gonosom Y. Yang X resesif yaitu terdapat hemofilia, buta warna, dan anodontia. Sedangkan gonosom Y yaitu terdapat hypertrichosis, pubetus, dan hysterografia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah yang sukar membeku. Gangguan itu dapat terjadi ketika jumlah atau faktor pembeku darah jenis tertentu kurang dari jumlah normal, bahkan hampir tidak ada. Gen resesif disimbolkan H kecil, tak mampu memproduksi faktor pembeku darah, dan gen dominan disimbolkan H besar, yang berarti mampu memproduksi faktor pembeku darah. Dapat dilihat pada gambar tersebut, contohnya seorang anak yang sedang mimisan. Selanjutnya, buta warna merupakan contoh panutan seks pada manusia. Buta warna disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna total, buta warna sebagian. Penderita buta warna total hanya mampu membedakan hitam dan putih saja. Ada dua macam buta warna sebagian, yaitu buta warna deutan atau tidak mampu mendeteksi warna hijau, dan buta warna protan, tidak mampu mendeteksi warna merah. Individu dengan kromosom X besar B kecil itu disebut dengan individu normal, sedangkan individu dengan kromosom X besar B kecil Y besar itu disebut dengan menderita buta warna. Selanjutnya, anodentia. Penderita anodentia tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga gigi tidak tumbuh. Anodentia ditentukan oleh gen terpaut pada kromosom X. Contohnya pada gambar tersebut, bahwa anak bayi hanya keluar gigi 2 saja, dan gigi tersebut sampai dewasa pun hanya terdapat 2 gigi. Bahkan ada juga yang tidak tumbuh gigi sama sekali. Itu disebut sebagai kelainan anodentia. Perbedaan proses pembuangan darah itu yang pertama, ketika mengalami pendarahan berarti terjadi di pembuluh darah, yaitu saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Lalu darah keluar dari pembuluh. Selanjutnya pembuluh darah mengurut atau mengecil. Kemudian keping darah trombosit akan menutup luka pembuluh. Faktor-faktor pembeku darah bekerja membentuk anyaman atau benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga darah berhenti mengalir keluar pembuluh. Proses tersebut disebut dengan pembekuan darah normal. Sedangkan proses pembekuan darah secara tidak normal, yang pertama, ketika mengalami pendarahan berarti terjadi pembuluh darah.
yaitu saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh, lalu darah keluar dari tubuh. Selanjutnya pembuluh darah mengerut atau mengecil. Kemudian keping darah trombosit akan menutup luka pada pembuluh. Kekurangan jumlah faktor pembuku darah tertentu mengakibatkan anyaman menutup luka tidak terbentuk sempurna sehingga darah tidak berhenti mengalir keluar pembuluh. Selanjutnya, terpaut gonosom Y. Webetus yaitu kelainan sifat yang ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari seperti halnya kaki-kaki bebek atau kaki katak. Sifat tersebut dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut kromosom Y, sedangkan gen dominan menentukan keadaan normal. Oleh karena itu, terpaut kromosom Y, maka Webetus hanya diderita oleh laki-laki. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Anak bayi baru lahir kakinya terdapat selaput di antara jari satu dengan jari yang lainnya, tampak seperti kaki bebek. Selanjutnya, hysterography, yaitu kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang, mirip duri landak. Sifat rambut ini dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut kromosom Y. Gen dominan mengekspresikan pertumbuhan rambut normal, oleh karena terpaut kromosom Y, maka hysteric gravier hanya diderita oleh laki-laki saja. Seperti contoh pada gambar tersebut, dilihat seperti kaki dan tangan kulit anak tersebut sangat keras dan kasar sekali ya. Selanjutnya hypertrichosis, yaitu kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, misalnya pada daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Kelainan ini ditentukan oleh gen yang terpaut kromosom Y, sehingga kelainan ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Seperti contoh gambar tersebut, raut mukanya atau pada muka tersebut ditumbuhi oleh rambut-rambut yang tidak dikendalikan atau penuh dengan rambut-rambut. Rangkaian kelamin gen dominan terpaut kromosom X. Seorang laki-laki bergigi coklat menikah dengan perempuan bergigi normal akan menghasilkan keturunan bergigi coklat pada semua anak perempuannya dan bergigi normal pada semua anak laki-laki. Bercontoh, gigi normal dengan X besar dikawinkan dengan X besar B kecil Y dengan gigi coklat, maka dominan X besar dan X besar B besar Y besar, maka fenotipnya X besar itu gigi normal dan X besar B besar Y besar gigi coklat. Kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom, contohnya albinisme atau albino. Penderita albino memiliki penglihatan yang peka terhadap cahaya karena iris penderita albino tidak memiliki pigmen. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif. Persilangan antara individu normal heterozigot dengan individu albino. Contohnya, orang normal dinikahkan dengan albino, maka fenotipnya A besar A kecil adalah sebagai normal karir dan A kecil sebagai albino. Normal karir bisa jadi 50%-nya dan albino juga 50%-nya. Sedangkan persilangan antara individu albino, yaitu albino dikawinkan dengan albino, maka 100% akan menjadi albino. Selanjutnya terdapat feniketonuria atau FKU. Gejala-gejala feniketonuria, perkembangan inteligensinya sangat lambat, pigmentasi kulit tidak normal atau pucat, cenderung terserang penyakit ayan, rambut tidak normal, reaksi refleks yang lambat, kemampuan mengecap atau penilthiocarbanida. Sebagian besar orang mampu merasakan pahitnya PTC yang dikendalikan oleh gen T. Orang yang mempunyai gen T disebut taster, sementara orang yang tidak dapat merasakan PTC disebut non-taster atau buta kecap. Selanjutnya, polidaktil. Kelainan genetik yang ditandai oleh jari tangan atau jari kaki berjumlah 6 atau lebih. Polidaktil ditentukan oleh gen yang terpaut kromosom autosom. Orang normal bergenotip P kecil, sedangkan penderita polidaktil bergenotip P besar atau P besar P kecil. Selanjutnya, dentinogenesis imperfecta. Kelainan genetik yang ditandai oleh keadaan tulang gigi berwarna putih seperti susu. Dentinogenesis imperfecta ditentukan oleh gen dominan, sedangkan dalam keadaan normal dikendalikan oleh gen D kecil T kecil. Seperti contoh, tampak terlihat gigi berwarna kuning atau putih atau bahkan abu-abu, dan itu sangat pekat dan dari lahir mereka sudah tumbuh gigi seperti itu.
Kemudian katarak. Katarak merupakan kerusakan pada kornea mata. Katarak dikendalikan oleh gen dominan. Penderita katarak bergenotip K besar, K besar, atau K besar, K kecil. Sedangkan orang normal bergenotip K kecil, K kecil. Selanjutnya penyakit talasemia. Kelainan genetik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentuk hemoglobin. Hal ini karena adanya gangguan salah satu rantai globin. Akibatnya, sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen. Thalassemia ditentukan oleh gen dominan. Thalassemia dibedakan menjadi dua, yaitu thalassemia mayor bergenotip T besar H kecil T besar H kecil dan thalassemia minor yang bergenotip T besar H kecil T kecil H kecil. Selanjutnya, penyakit siklemia. Penderita siklemia mempunyai hemoglobin berbentuk bulan sabit. Seperti siklemia ditentukan oleh gen dominan S besar dan alel gen resesif S kecil. Untuk sifat normal, genotip S besar bersifat letal. Seperti contoh gambar tersebut, terdapat dua jenis darah, yaitu darah normal dan darah siklemia. Golongan darah pada manusia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan darah menurut sistem ABO, golongan darah menurut sistem MN, dan golongan darah menurut sistem RH. Golongan darah menurut sistem ABO, golongan darah yang paling sering digunakan dalam penentuan golongan darah manusia. Sistem golongan darah ini perlu diketahui untuk kepentingan transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan darah. Selanjutnya, golongan darah menurut sistem MN. Reaksi antara antigen dalam sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN dapat disimak dalam tabel berikut. Dilihat genotipnya I, M besar, IM, fenotip M, maka anti-M-nya positif dan anti-N-nya negatif. Sedangkan IMN, fenotipnya MN, maka anti-M-nya positif dan N-nya juga positif. Zat anti-M dan anti-N tidak terkandung dalam plasma darah manusia. Dengan demikian, tidak akan terjadi pengumpulan darah pada proses transfusi. Dan yang terakhir yaitu golongan darah menurut sistem RH. Ada dua macam resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Persentase penduduk Indonesia lebih banyak yang memiliki resus positif daripada resus negatif. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.